Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang division pada HTML. Sebelum mulai ke videonya atau mulai ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Juwantono dan NIM saya 1810217500025, yaitu mahasiswa dari STIMIK RSA, jurusan bidang studi sistem informasi, dan lalu juga saya sekarang sedang menjalankan studi semester 4. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu HTML div tag. Jadi division atau biasa disebut dengan div apabila di bahasa pemrograman HTML itu merupakan menunjukkan divisi atau bagian, yaitu generic block content yang dapat digunakan sebagai kontainer atau penampung untuk menggrup beberapa elemen menjadi satu. Jadi di sini penggunaan division itu cukup krusial ya teman-teman, atau misalkan cukup penting karena banyak digunakan apabila teman-teman akan memulai coding atau memulai memprogram HTML. Lalu HTML juga elemen yang dapat dijadikan wadah untuk mendapatkan beberapa elemen menjadi satu bagian, yang penggunaannya ditujukan untuk mempermudah aplikasi style dengan CSS dan perlu kekuatan khusus lainnya, dan kemudian dapat diberi atribut kelas, ID, title, dan lain sebagainya. Jadi di div ini atau elemen div ini, jadi kan dia itu sebagai kontainer atau sebagai wadah dalam suatu aplikasi HTML ini. Jadi peran div ini memang tadi yang sudah saya jelaskan itu memang cukup penting ya. Jadi bisa menampung berbagai macam item di dalamnya. Bisa seperti mungkin teman-teman itu membuat tabel, juga bisa menggunakan div ini, juga membuat, misalkan teman-teman memasukkan suatu video atau foto atau suara pada suatu web, itu juga bisa menggunakan div ini. Lalu HTML div juga elemen tidak memiliki arti khusus atau lebih dikenal dengan elemen yang tidak memiliki arti semantik. Jadi jadi si div ini atau division ini memang general ya teman-teman. Jadi dia hanya sebagai penampung, jadi sebagai wadahnya saja, dan nanti isinya itu yang baru teman-teman bisa kreasikan. Apakah teman-teman ini mau menampilkan kata-kata atau menampilkan gambar, menampilkan video, menampilkan table atau lain-lain sebagainya, itu sesuai dengan kreasi teman-teman atau sesuai dengan kebutuhan web teman-teman. Lalu atribut HTML tag selanjutnya itu di sini dijelaskan pada HTML5 div atau division ini tidak memiliki atribut khusus yang dapat digunakan, sedangkan di dalam HTML 4.01 terdapat atribut align yang dapat digunakan untuk meluruskan teks. Atribut ini sudah usang dan tidak dapat dipakai lagi di HTML5, sehingga tidak dibahas di sini. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada global atribut atau atribut secara global atau keseluruhan. Di sini jelaskan div atau division tag mencakup global atribut, yang artinya tag tersebut dapat disisipkan di semua atribut yang termasuk dalam global atribut yang secara umum berlaku untuk semua HTML text. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan di awal, karena atribut HTML atau div tag ini merupakan wadah atau kontainer, jadi dia ini bisa digunakan hampir secara umum, berlaku di semua HTML text. Jadi memang sangat penting lah, cukup penting untuk atribut div tag ini. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di referensi mengenai HTML global attribute. Teman-teman bisa cari di banyak sumber di internet, teman-teman. Lalu di sini ada event atribut atau event atau atribut yang hanya sekali atau hanya peristiwa-peristiwa tertentu. Div atau division tag mencakup event atribut, yang artinya atribut tersebut dijalankan ketika ada interaksi dari user atau dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, menjalankan script JavaScript ketika halaman web pada jendela browser hendak ditutup dan lain sebagainya. Jadi selain atribut global, juga di sini juga div tag atau division tag ini juga bisa menggunakan atribut-atribut yang sifatnya itu peristiwa atau hanya sesekali yang keluarnya atau sekali kejadian. Oke, selanjutnya
Sini kita langsung masuk ke contoh satu. Contoh satu itu contoh HTML division dengan atribut ID. Nah, contoh coding sederhananya seperti ini. Kita masukkan div, lalu ada ID sama dengan konten, lalu kita ingin menampilkan kata-kata konten di dalam div. Lalu kita tutup dengan div lagi ya. Lalu hasilnya itu setelah saya coba di running di web itu seperti ini. Dia muncul kata-kata konten di dalam div itu menggunakan atribut ID. Oke, contoh simple yang kedua. Contoh simple yang kedua ini, di sini ada jadi yang perbedaannya dengan yang pertama itu, yang pertama div pertama atau baris 1 sampai baris 3 yang teman-teman lihat di layar ini itu memiliki atribut yang tadi sudah jelaskan. Itu atributnya itu atribut kelas sampai dengan text danger. Sedangkan div kedua yaitu baris 5 sampai 7 itu tidak memiliki kelas, atau sama dengan contoh yang pertama tadi. Nah, setelah saya running, hasilnya di web itu seperti ini, teman-teman. Nah, yang waspadalah itu adalah yang memiliki atribut, sedangkan yang teks di dalam div itu tidak memiliki atribut. Lalu selain selain simple juga, div ini bisa digunakan juga menggunakan CSS ya teman-teman. Yang sudah mungkin teman-teman ketahui juga bahwa CSS ini adalah untuk memodifikasi web kita agar lebih bagus terlihat gitu, agar lebih enak dipandang. Jadi style ini menggunakan CSS. Nah, lalu selanjutnya kita memberi style CSS khusus untuk div pertama yang memiliki kelas text ranger sebagai seperti berikut. Di dalam CSS, kelas atribut dilambangkan dengan tanda titik dan kode CSS di atas dapat diterjemahkan seperti ini. Div yang memiliki kelas yaitu text ranger berwarna color merah red, dan hasilnya div pertama memiliki teks berwarna merah sedangkan div kedua tidak. Nah, coding CSS-nya itu seperti ini. Lalu ini adalah contoh full penggunaan contoh 1, contoh 2 dengan digabungkan dengan CSS. Untuk codingannya itu seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, dan mungkin juga teman-teman bisa tiru mungkin nanti untuk percobaan. Lalu untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, yang contoh 2 tadi kan saya sudah jelaskan bahwa yang contoh 2 itu yang diberi CSS dan yang ada di dalam atribut, lalu diberi CSS yaitu menggunakan kata-katanya itu dibuat menjadi warna merah. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin penjelasan saya terkait dengan division atau div pada HTML untuk video kali ini dicukupkan sampai sekian. Saya mohon maaf apabila penjelasan dari saya itu kurang maksimal atau kurang dimengerti oleh teman-teman. Di sini juga saya hanya sharing dan masih belajar banyak tentang HTML ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.